أشكرك جدا. إذا سمحت سيدتك، عدد كهنة المعبد لا يتعدى 5 أنفار. الإله الحاكم بوتيفار هذا على الكلام مثلنا؟ يتعارض مع تقاليد آبائنا وعقيدة أهل مصر. أرأيتم كيف صنع هذا الولد بند؟ Setelah sampai di kota Thebes, para kafilah itu berniat akan menjual Yusuf di pasar budak. Mereka pun akan menjual Yusuf dengan harga yang mahal karena menurut mereka Yusuf ini adalah anak yang memiliki ketampanan dan kecerdasan. Terlihat di sana ada pendeta kuil Amun yang ikut menawar Yusuf. Pendeta itu berpikir kalau nantinya Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil, dan Yusuf juga bisa menarik orang untuk datang ke kuil karena ketampanannya. Mereka pun mulai melayangkan penawaran kepada Malik. Namun harga yang ditawarkan belum cocok, karena menurut Malik, Yusuf ini memiliki segudang keahlian yang membuatnya istimewa. Di sana Jibril datang di tengah-tengah calon pembeli Yusuf. Jibril berkata pada Yusuf untuk jangan bersedih karena dijual sebagai budak saat ini, karena kelak Yusuflah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga berkata bahwa mereka semua tidak tahu kalau yang ditawar mereka saat ini adalah wali Allah, bukan Yusuf bin Yakub. Tak lama kemudian datanglah bendahara Mesir yang bernama Putipar. Beliau bersama pengawalnya sedang mencari beberapa budak di pasar. Lalu Putipar melihat kerumunan yang ada di sana. Dia pun tertarik terhadap Yusuf karena ketampanannya. Hingga Putipar pun ikut menawar Yusuf dengan melayangkan harga yang tinggi. Pendeta pun mulai berpikir kalau mereka tidak boleh kalah dari Putipar, meskipun Putipar melayangkan harga 10 kali lipat. Namun di sana Putipar melayangkan harga yang begitu tinggi, sampai-sampai para pendeta itu pun tidak bisa menyaingi harga tersebut. Di sisi lain, sahabat Malik berpikir, memalukan sekali mereka, seolah-olah mereka sedang jual beli barang. Andai mereka mengenal anak ini, emas gunung pun tidak akan sebanding dengannya. Hingga akhirnya Putiparlah yang memenangkan lelang budak tersebut, dan Yusuf pun ikut bersama Putipar menuju istananya. Saat sampai di istana, Yusuf terpana akan keindahan dan kemegahan istana Putipar yang begitu besar. Di dalam, Yusuf bertemu dengan asisten istana yang bernama Kulipert. Lalu dia pun berkata bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga, dan orang bodoh yang menjual anak ini pasti akan menyesal. Yusuf pun dihadiahkan oleh Putipar kepada istrinya yang bernama Julaiha untuk menjadi pelayannya dan nantinya akan diangkat anak oleh mereka. Di sana Julaiha pun langsung terpana tatkala melihat ketampanan Yusuf. Lalu Julaiha berniat akan mengganti nama Yusuf karena dirinya tidak menyukai nama-nama orang suku pedalaman seperti Yusuf. Kulipert pun langsung menyarankan nama Mesir yang mirip dengan nama Yusuf, yaitu Yujarsib. Dan Julaiha menyetujuinya dan sangat menyukai dengan nama tersebut. Singkat cerita, Julaiha menunjukkan kamar Yujarsib di istananya yang membuat dia begitu senang. Kemudian di sana Yujarsib kembali berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan pada dirinya. Tak lama kemudian Jibril pun datang dan berkata pada Yujarsib bahwa inilah janji Allah kepada dirinya. Dan kelak Yujarsib juga akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang melebihi pendahulunya. Dan Allah juga akan memberikan pengetahuan dalam dirinya dan mendapatkan keahlian tanpa guru. Di tempat lain terlihat sahabat Malik yang protes kepada Malik karena Malik telah menjual Yusuf. Sahabat Malik bercerita tentang keanehan yang terjadi ketika pertemuan mereka dengan Yusuf. Mulai dari terjebak di tengah badai, air asin yang menjadi tawar, dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan hal itu membuat Malik berpikir kalau semua itu adalah mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh para nabi. Lalu di sana Malik pun merasa menyesal karena Malik pikir dirinya telah untung, tapi nyatanya dirinya malah buntung karena telah menjual wali Allah. Sahabat Malik juga menceritakan pada Malik, sejak dirinya bicara dengan Yusuf, dirinya telah mengingkari Tuhan yang diyakininya sebelumnya dan lebih memilih Tuhan Yusuf, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya mereka pun mendatangi istana Putipar untuk kembali mengambil Yusuf. Di sana mereka beralasan pada penjaga bahwa Putipar telah memberikan uang yang lebih dan mereka akan mengembalikan uang lebihannya tersebut. Yujarsib yang mengetahui hal tersebut terlihat cemas di hadapan Julaiha dan Putipar.
Lalu Zulaiha pun bertanya pada Yujarsib, "Apakah kau tidak senang berada di sini?" Yujarsib menjawab bahwa dirinya sangat senang tinggal di sini, namun dirinya sedih dengan status budaknya. Di sana Zulaiha mengatakan, "Apakah kami memperlakukanmu seperti budak di istana ini?" Yujarsib lalu menjawab pertanyaan Zulaiha, hingga jawaban dari Yujarsib itu membuat Putipar kagum atas jawaban tersebut yang menurutnya sangat cerdas. Namun Zulaiha memperingati Yujarsib agar selalu menjaga lidahnya. Tak lama kemudian Malik dan temannya datang dan langsung mengutarakan tujuannya untuk mengembalikan uang milik Putipar. Malik juga meminta izin pada Putipar agar dirinya bisa berbicara empat mata dengan Yujarsib. Di sana Putipar mengatakan kepada Zulaiha bahwa penjual itu saja sudah merasa menyesal telah menjual Yujarsib. Terlihat di sana Malik menanyakan kembali asal-usul Yusuf yang sebenarnya, dan Malik tak akan pergi dari sana sebelum Yusuf berterus terang pada dirinya. Lalu di sana Yusuf meminta Malik untuk berjanji agar merahasiakannya dari orang lain apa yang akan dikatakan oleh Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun mengaku kalau dirinya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. فابنه يعقوب ابني إسحاق. Setelah mendengar pengakuan Yusuf, Malik pun merasa telah berdosa karena dirinya telah menjual saudara sepupunya sendiri. Karena Yusuf itu adalah cucu dari Nabi Ishak, sedangkan dirinya cucu dari Nabi Ismail. Kemudian Yusuf pun menjelaskan pada Malik bahwa sebenarnya Yusuf sudah mengetahui kalau mereka berdua adalah saudara sepupu. Namun Yusuf tidak merasa bersedih telah dijual sebagai budak oleh Malik. Karena itu semua adalah kehendak Allah dan awal dari sebuah peristiwa besar. Oleh karena itu Malik pun berniat akan mengambil Yusuf kembali serta mengembalikan semua uang Putipar dari pembelian Yusuf saat itu. Namun di sana Putipar menolaknya karena menurutnya itu sudah terlambat. Di sana Putipar mengancam pada mereka berdua akan menjebloskannya ke penjara jika mereka membuat kegaduhan di istananya. Tapi Malik terus ngotot untuk membatalkan transaksi itu sampai-sampai terjadi kegaduhan antara Malik dan Putipar di istananya. Hingga akhirnya mereka berdua akan dipenjarakan oleh Putipar. Tapi di sana Yujarsib memohon pada Putipar untuk membebaskannya. Menurutnya mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayanginya. Dan akhirnya Putipar mengurungkan niatnya hingga mereka berdua pun dibebaskan. Oleh karena itu sekarang Yujarsib bukan lagi seorang budak karena uang pembelian Yujarsib telah dikembalikan semua oleh penjualnya kepada Putipar. Lalu Zulaiha mengatakan pada Putipar untuk mendidik Yujarsib sedikit demi sedikit agar nantinya Yujarsib bisa hormat kepada penguasa Mesir. Di luar terjadi perdebatan antara Malik dan sahabatnya. Sahabatnya mengatakan kalau Malik telah kehilangan Yusuf tanpa mendapatkan apapun, namun dirinya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik pun memutuskan untuk menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang oleh Malik bersama kapilah yang lain ke kampung halamannya masing-masing. Di istana terlihat Yujarsib yang sudah di makeover oleh asisten Zulaiha yaitu Kalimama. Yujarsib tampak terlihat begitu gagah dan bersih, hingga Zulaiha yang melihatnya semakin terpesona akan ketampanannya. Kalimama menyerahkan bukti penjualan budak Yujarsib yang ditandatangani oleh Sam'un dan Malik kala itu kepada Zulaiha. Tak lama kemudian Kuliper datang dan Zulaiha menyuruhnya untuk mendidik Yujarsib dengan benar, agar bisa menjalani kehidupan dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar Mesir. Terlihat Kalimama mulai menghasut Zulaiha. Dia mengatakan kalau Yujarsib tidak memiliki tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Namun di sana Zulaiha tidak menghiraukan ucapan Kalimama, dan dia malah memuji ketampanan Yusuf dengan pakaian yang dikenakannya. Lalu Kulipert mulai mengajak Yujarsib berkeliling istana dan menjelaskan tentang ruangan-ruangan penting yang terdapat di istana tersebut. Pertama-tama Kulipert memperkenalkan ruangan khusus Putipar dan Zulaiha yang memiliki 7 pintu. Jika semua pintu itu sudah tertutup, maka tak akan ada yang bisa keluar masuk dari ruangan itu, karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaiha. Setelah itu Kulipert memperkenalkan ruangan perpustakaan sekaligus tempat beristirahat Tuan Putipar. Di luar istana terdapat ruangan para budak dan pelayan istana, yang dimana nantinya Yujarsib akan sering mengunjungi tempat tersebut daripada tempat lain yang terdapat di istana Putipar. هل يسمح لي بأن أزورهم متى شئت؟ Lalu dia memperlihatkan tempat produksi papirus atau kertas yang biasa warga Mesir gunakan untuk menulis. Di sana Kulipert mengetahui kalau Yujarsib bisa calistung atau baca tulis hitung, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Putipar dan juga Zulaiha.
Saat Kulipert menunjukkan ruang penyimpanan makanan, salah seorang di sana terpana tatkala melihat ketampanan dari Yujarsip. Sampai orang itu tak sadar telah menumpahkan bahan makanan yang hendak dia masukkan ke dalam wadah. Di sana Kulipert memberitahukan pada mereka semua kalau mulai sekarang Yujarsip akan membantu mereka dalam membagikan makanan kepada seluruh penghuni istana. Karena menurutnya Yujarsip adalah anak yang cerdas dan dapat menghitung makanan untuk setiap bagiannya masing-masing. Terakhir, Kulipert mengajak Yujarsip ke kuil Amun yang berada di istana, di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam kuil tersebut. Di sana Yujarsip langsung melontarkan sindiran tentang dewa-dewa mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Tak berselang lama, di sana terlihat ada seorang penjaga yang ketahuan mencuri barang berharga milik Julaiha. Namun pelaku itu tidak mau mengakui perbuatannya, hingga mengakibatkan salah satu pekerja menjadi korbannya. Pelaku itu tetap bersikeras kalau dirinya bukanlah pencuri dan mereka berdua pun mulai berdebat satu sama lain antara si pencuri dan si korban. Kemudian Yujarsip memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri sebenarnya dengan cara Yujarsip sendiri. Dan cara itu pun manjur hingga si pencuri pun mengakui kesalahannya, lalu pencuri itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Semua penghuni istana pun kagum terhadap aksi Yujarsip yang mengungkap pelaku pencurian di sana dengan cara yang cerdik. Lalu Kulipert langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Julaiha, di mana Julaiha merasa berterima kasih kepada Putipar yang telah menghadiahkan anak yang sangat cerdas kepadanya. Di Kan'an terlihat Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf, dan dia menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada seekor serigala. Atas izin Allah, serigala itu dapat berbicara dengan Nabi Yakub. Dan serigala itu tidak merasa kalau gerombolannya telah menyerang anaknya. Lalu Nabi Yakub menanyakan kembali kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya telah mereka lakukan terhadap Yusuf. Namun mereka tetap bersikeras kalau Yusuf telah dimangsa oleh gerombolan serigala. Di sana Nabi Yakub langsung mematahkan ucapan mereka bahwa gerombolan serigala tidak merasa telah memangsa Yusuf. Yahuda yang mendengar perkataan ayahnya merasa heran. Bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya? Lalu di sana Benyamin mengatakan kalau dia mendengar sendiri serigala itu berbicara dengan ayahnya. Untuk yang terakhir kalinya, Nabi Yakub memperingati kepada mereka untuk mengakui semua perbuatan mereka sebelum terlambat. Dan jangan menuduh lagi gerombolan serigala yang membunuh Yusuf. Sementara itu di istana, Julaiha mengutarakan niatnya kepada Putipar bahwa dirinya akan mengangkat Yujarsip sebagai anak mereka. Dan Julaiha juga menceritakan kalau Yujarsip dengan kecerdasannya dapat menangkap pencuri yang membuat kegaduhan di istana, hingga semua orang di istana takjub padanya. Keputusan Julaiha itu ditentang oleh Kalimama, karena menurutnya itu adalah hal yang bertentangan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir, bahwa orang rendahan seperti Yujarsip tidak sepadan dengan bangsawan seperti Julaiha. Namun di sana Julaiha berpikir, jika Yujarsip sudah menjadi anaknya, Yujarsip juga akan memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Lalu Kalimama mengatakan, mungkin saja keyakinan Yujarsip berbeda dengan keyakinan penduduk Mesir dan akan memusuhi Dewa Amun sesembahan masyarakat Mesir saat ini. Di sana Julaiha berniat akan mengajari adat istiadat warga Mesir pada Yujarsip. Di sisi lain terlihat Yujarsip yang sedang membagikan jatah makanan. Terlihat di sana Yujarsip terlibat perdebatan dengan pendeta kuil yang ingin mengambil jatah makanan tidak sesuai yang telah Yujarsip tetapkan. Pendeta itu menginginkan 20 jatah makanan yang padahal pendeta tersebut hanya berjumlah 5 orang. Pendeta itu pun beralasan kalau para dewa juga membutuhkan makanan. Namun di sana Yujarsip berkata, kalau dirinya tidak pernah melihat dewa-dewa di sana makan sekalipun. Hal itu pun mengundang tawa terhadap orang-orang yang melihat kejadian itu dan membuat para pendeta itu pun marah. Hingga mereka pun mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Di kuil terlihat pendeta tadi sedang mengadu pada pendeta lainnya, dan hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Mimi Sabu, yang merupakan sahabat dari Yujarsip sendiri. Lalu Mimi Sabu mengatakan pada Yujarsip, bahwasannya para pendeta itu akan membunuh Yujarsip kalau dirinya tidak menyembah Dewa Amun. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Yujarsip, karena dirinya percaya kepada Allah. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa. تكلمني؟